Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua teman-teman. Jadi di sini kita akan bahas tentang pertanyaan lagi atau menjawab pertanyaan teman-teman kita semua di Subscriber Purwanto 11. Semoga pertanyaan ini juga mewakili teman-teman yang masih bingung tentang baceman. Jadi ini perihal baceman teman-teman. Jadi pertanyaan ini datang dari Mbak Titik Aryani. Nggak pakai koma ya, Titik Aryani. Oke, lanjut. Kak, ditusuk dulu atau dibacem dulu sih? Dari nada pertanyaan ini sih kayaknya bingung banget nih Mbak Titik Aryani ini. Jadi begini pertanyaannya ya, gue ulangin lagi. Kak, ditusuk dulu atau dibacem dulu sih? Nah, oke, akan kita bahas di sini tentang baceman, perkara baceman ya teman-teman ya. Jadi untuk baceman itu sebenarnya teman-teman ya bisa dimasak dulu, dibacem dulu semua bisa teman-teman ya. Semua bisa dibacem dulu, terus belakangan ditusukinnya itu bisa teman-teman, bisa banget. Cuma karena gua sering masak baceman teman-teman ya. Jadi ya sedikit berpengalaman tentang membacem teman-teman ya. Jadi kan guru terbaik itu ada pengalaman teman-teman. Guru yang sangat berharga itu adalah pengalaman kita sendiri teman-teman ya. Jadi gua akan sharing di sini. Jadi semua bisa dibacem teman-teman ya. Tapi nggak semua bisa ditusukin terus dibacem. Kenapa gue bisa bilang seperti ini teman-teman ya? Oke, lanjut. Kenapa gue bisa bilang seperti ini? Untuk bahan-bahan yang bisa dibacem sebelum ditusukin itu hanya dua jenis menurut gue teman-teman ya. Dua jenis seperti usus dan juga kulit. Itu bisa teman-teman tusukin dulu lalu dibacem teman-teman ya. Bisa teman-teman tusukin dulu lalu dibacem. Dan untuk bahan-bahan yang lain nggak usah ditusukin dulu teman-teman. Kenapa? Oke, kita akan bahas alasan keduanya. Kenapa usus harus ditusukin dulu dan kulit harus ditusukin dulu dan yang lain tidak? Jadi pengalaman gue teman-teman. Dulu karena gue ingin memasak dengan cepat dan tidak mau menusuk-nusuki dulu. Tidak mau menusuk-nusukinya setelah masak baceman matang. Jadi gue tusukin terlebih dahulu pada saat keadaan mentah sebelum dibacem teman-teman. Memang akurat, gue tinggal ngelap-ngelapin sisa batangan yang kena bumbu aja, tidak usah menusuk-nusukinya kembali. Tapi akan tetapi untuk bahan-bahan seperti telur puyuh, bakso bacem, tempe bacem, kepala bacem, dan juga tahu bacem, seperti apa lagi, ampela bacem, itu mempunyai resiko tersendiri apabila kita tusukin terlebih dahulu teman-teman. Punya resiko tersendiri. Kalau untuk telur puyuh, bakso, tempe, dan juga kepala, ceker kita tusukin terlebih dahulu dibacem, itu akan membuat kerjaan dua kali teman-teman. Kenapa kerjaan dua kali? Terkadang bahan-bahan itu mudah lepas dari tusukan. Seperti telur puyuh, bakso, kita bacem bersamaan, itu sangat mudah lepas dari tusukannya. Jadi kita nanti, misalnya telur puyuh 4 biji nih teman-teman. Telur puyuh 4 biji, pas setelah kita angkat dari bacem setelah udah matang, itu terkadang lepas 2, 1. Jadi kita nusukin lagi teman-teman. Jadi udah nusukin lagi, kerjaan kita ngelapin juga. Jadi dua kali pekerjaan. Ini cukup gue yang ngalamin dan gue sharing ini supaya teman-teman tidak ngalamin hal seperti ini teman-teman. Begitupun barang-barang yang lain seperti bakso bacem, tempe bacem, ceker bacem, kepala bacem itu juga sama mudah lepas dari tusukannya. Dan kenapa? Kenapa? Hanya dua bahan yang gue pertahankan sampai sekarang, gue tusukin dulu baru dibacem. Itu hanya dua bahan seperti ucus dan juga kulit teman-teman ya. Oke, akan gua kasih tahu alasannya juga teman-teman. Untuk kulit dan ucus itu sangat tidak mudah copot dari tusukan teman-teman. Kenapa dia tidak mudah copot dari tusukan? Karena pada saat kita menusukinya sebelum dibacem itu juga sudah sangat sulit dan sangat merekat teman-teman. Jadi sangat padat dan juga persatuannya kuat ya antara ucus dan ucusnya gitu teman-teman. Jadi nggak mudah lepas dari tusukannya. Begitupun dengan kulit teman-teman. Dan alasan kedua kenapa gue membacemnya, menusuknya dulu sebelum dibacem untuk kulit dan juga ucus teman-teman ya. Untuk kulit dan ucus setelah gue dari pasar gue cuci teman-teman ya, terus gue rebus, gue cuci lagi, terus gue tusukin teman-teman ya. Itu dalam keadaan belum dibacem saja, ucus dan kulit itu dua bahan itu sangat sulit ditusukin teman-teman. Itu memakan waktu sekali untuk ditusukin. Kalau kita misalnya menusukinya sebelum dibacem itu terbilang agak mudah sebelum dibacem karena tidak ada bumbu ya teman-teman ya. Cuma apabila kita menusukinya sebelum dibacem untuk bahan ucus dan kulit ini itu 2 kali lipat lebih sulit dibanding kita menusuknya sebelum dimasak teman-teman. Untuk dua jenis ini teman-teman ya. Sekarang teman-teman menusukinnya sebelum dibacem aja sudah sulit, apalagi setelah dibacem.
sudah tercampur bumbu, agak lebih licin teman-teman. Karena kalau belum dibacem, kulit dan usus itu agak sedikit kesat. Jadi nggak sulit kita menusukinya. Tapi apabila sudah tercampur bumbu baceman, teraduk dengan bumbu, karena kulit dan usus itu sangat melekat dengan bumbunya, sangat menempel sekali teman-teman. Jadi itu agak sulit kita menusukkannya karena ada bumbu-bumbunya teman-teman. Dan apabila menurut saya nih, apabila usus dan kulit dibacem dulu baru ditusukin, itu akan sangat banyak terpegang-pegang dengan kita. Beda dengan telur puyuh. Kalau telur puyuh, contohnya telur puyuh misalnya seperti kunci ini teman-teman. Telur puyuh nusuknya kita pegang dari nampan tatakan angkatan bacem tersebut, kita pegang, tinggal tusuk, sekali tusuk saja sudah selesai teman-teman. Tapi kalau untuk kulit, anggaplah ini kulit ya, kulit ucus lah, itu nggak cukup sekali, kita lipat. Jadi kita selalu memegang terus menerus, berkali-kali kita pegang ini ucus dan kulit, membuat bumbu yang sudah meresap dengan baik itu akan terganggu rasanya teman-teman. Menurut gua, karena kalau misalnya kita nusukin dulu tuh untuk kulit dan ucus, baru kita bacem, setelah kita angkat matang tuh, udah kita tusukin, itu kita sudah tidak menyentuh bagian ucus dan kulit tersebut teman-teman. Sudah tidak menyentuh, dan bumbu yang menyerap ke ucus dan kulit itu menyerap dengan maksimal. Kita hanya mengelap bagian tusukan yang tidak ada ucus dan kulitnya ini. Kita lap di sininya, itu sudah sangat mudah teman-teman. Jadi memudahkan kita untuk bekerja dan juga tidak memakan waktu kita lagi apabila sudah matang. Untuk bakso, kepala, ceker, dan juga telur puyuh dan juga ati ampela itu gampang nusukin teman-teman, tidak memakan waktu. Dia tinggal seperti kunci ini, kita ambil tusuk, tapi tetap hati-hati. Dan juga harus memperhatikan tentang ati ampela. Ati ampela kenapa nggak ditusukin? Pengalaman yang gue ambil dari ati ampela, saat walaupun penanganan kita sudah baik teman-teman ya, kita tusukin dulu nih sebelum dibacem, tidak hancur. Tapi apabila dibacem, terkadang dia memisah dari tusukannya teman-teman, karena mungkin golakan air yang mendidih terlalu panas membuat dia memisahkan, maksudnya tekstur jadi tidak keras lagi teman, jadi mudah memisah. Jadi untuk gua saranin, untuk bahan baceman semua bisa langsung dibacem teman-teman. Tapi karena ini pengalaman berharga teman-teman, pengalaman yang gue alamin teman-teman. Untuk ucus dan kulit, gue tusukin dulu teman-teman. Untuk mempersingkat waktu masa kita juga. Kalau nusukin itu agak ribet untuk kulit dan ucus teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Bahkan kalau misalnya ucus dan kulit, kalau kita misalnya keesokan harinya butuh waktu, misalnya hari ini kita banyak waktu untuk nusukin, itu bisa nyetok teman-teman. Kita tusukin aja dulu mentahnya. Maksudnya bukan mentah banget dari pasar ya. Sudah kita proses perebusan dan juga pembersihan. Kita tusukin, udah jadi tusukan, kita taruh plastik atau pokoknya hal-hal yang tertutup untuk kulit dan ucus itu, kita taruh di freezer, kita bekuin, itu nggak apa-apa teman-teman. Setelah besok ingin kita masak, jadi stok lah pokoknya. Setelah besok ingin kita masak, kita cuci, kita pokoknya udah beku kan, kita es batu yang kita singkirkan, baru kita masak kembali teman-teman. Itu sangat oke dan juga aman teman-teman ya. Jadi begitu untuk baceman teman-teman ya. Ditusuk dulu atau dibacem semua, maksudnya pertanyaan itu ditusuk atau dibacem dulu sih, jadi kedua-duanya bisa teman-teman. Cuma yang tadi kita bicarakan tergantung teman-teman. Kalau saran gue seperti itu, untuk kulit dan ucus mendingan ditusuk dulu, dan yang lain ditusuknya setelah dibacem, karena yang lain tergolong mudah menusuk ya teman-teman. Beda dengan kulit dan ucus, itu sangat sulit, membuat kita makin lama memakan waktu menusukkannya. Lebih baik menusukkannya pada saat masih belum dibacem atau setelah proses pembersihan, perebusan, baru kita tusukin dulu. Jadi setelah diangkat, kita tinggal mengelap batang-batang yang terkena bumbu ini. Jadi ini ucus dan kulit ini sudah tidak terpegang-pegang lagi dengan tangan kita. Higienis banget pokoknya kalau gitu. Kalau telur puyuh masih, itu gimana bang? Kalau telur puyuh kan masih dipegang. Cuma kan telur puyuh itu megangnya cuma sekali tusuk. Beda dengan ucus dan kulit, harus dipegang-pegang terus. Begini, ya kan teman-teman. Jadi selain daripada cepat mulai pengerjaannya dan mudah pengerjaannya, kalau kita nusukin dulu sebelum dibacem, dan juga bumbu yang sudah menyerap pada ucus dan kulit maksimal, tidak terganggu dengan tangan-tangan kita lagi, tergeser lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari Purwanto 11, sekian penjelasannya. Apabila kurang jelas tolong dimaafkan teman-teman ya. Ini hanya sharing
dan saling membantu saja teman-teman ya. Sedikit pengalaman gue berbagi di channel ini teman-teman. Oke, salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.